panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan dalam acara rapat permusyawaratan sosialisasi visi misi serta anggaran dana BOS SMP Negeri 4 Titik Teladas tahun ajaran 2025-2025. Salawat dan salam kami panjatkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau mulianya, Allahumma amin. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Titik Teladas, Bapak Agus Ahmad SPDI, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, yang terhormat komite. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Titik Teladas. Acara yang ketiga adalah diskusi perumusan sosialisasi visi misi serta anggaran dana BOS SMP Negeri 4 Titik Teladas tahun ajaran 2025-2026. Acara yang ketiga adalah penutup. Marilah kita buka acara yang pertama dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Melanjut acara yang selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Titik Teladas, Bapak Agus Ahmad SPDI. Waktu dan tempat kami hadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Komite, Bapak Pak Ibe, juga Ibu Bidahara, Bunda Salama, Sekretaris saya. Dan kepada seluruh Dewan Guru, Wakil Kepala Sekolah, pengurus perpus dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, puji syukur kehadirat Allah SWT pada hari ini, di pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan panjang umur, sehingga dalam keadaan baik kita bisa berkumpul untuk mengikuti kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Komite, juga Ibu Sekretaris ya, tentunya banyak sekali kesibukan di rumah, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu. Dan tentunya yang namanya komite, kita tahu komite itu sukarelawan yang peduli permasalahan pendidikan. Jadi saya memberikan apresiasi yang cukup kepada Bapak Komite dan juga kepada seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 4 Titik Teladas yang hari ini dengan penuh semangat sekali dari pagi. Alhamdulillah semuanya hadir tanpa kecuali. Ini sebuah menunjukkan kebersamaan kita, kekompakan kita, dan semoga ke depan kita selalu seperti ini, bahkan terus berkembang, terus maju demi cita-cita kita bersama. Salam dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mulai hari ini hingga kelak di yaumul kiamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini kita akan membahas beberapa hal, banyak sekali yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan mencoba merumuskan visi misi. Yang kedua, sosialisasi anggaran dana BOS.
Terus nanti ada pembentukan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan, dan nanti ada kegiatan kompel yang nanti akan dipimpin oleh ketua kompel dan kepala sekolah sekaligus ya. Nah, pertama kita mulai saja langsung Pak ya. Mungkin Bu Dewi juga karena ada tugas juga berkaitan dengan sekolah ya. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sekolah ini ya tempat lahir kita. Ya, kalau kita ingat lagu itu kan, kalau kita ganti ya, Indonesia SMP 4 tanah air kita, tanah air kita, dimana kita akan lahir, kita akan menua di sini, sehingga kita ingin suasana sekolah ini yang tentunya nyaman, bukan hanya tempat kita bekerja, tapi kita akan menua di sini sampai pensiun. Amin ya Rabbal alamin. Semoga semuanya sehat. Nah, pertama saya ingin sampaikan, saya belum kepala sekolah, saya hanya pelaksana tugas saja. Tapi meski itu pesan dari dinas ya, berikut Bapak belum definitif, tetapi sekolah harus tetap berjalan dengan baik. Nah, itu sebuah beban bagi saya yang selama ini belum tahu pengalaman sama sekali ya, belum tahu atas itu apa gitu. Kalau masalah apalagi yang lain-lain itu yang masalah pokok, di mana jatuh sekolah di situ. Ketika di situ ada masalah, semuanya ada masalah. Belum yang lain-lain lagi. Makanya saya berharap kita semua bersama bekerja sama. Kita sudah dipercaya oleh pemerintah untuk mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita, ya anak-anak kita lah yang akan meneruskan perjuangan kita, seperti itu. Jadi hasil pendidikan yang kita laksanakan hari ini kita bisa lihat itu minimal 15 tahun, bahkan kadang lebih belum nampak. Ketika kita memberikan teladan yang negatif, yang tidak baik, mungkin pun akan tertangkap. Begitu juga ketika kita menanamkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan, suatu saat akan tumbuh. Jadi harapannya itu negara sudah memberikan kita kepercayaan untuk mendidik anak-anak bangsa. Jadi tujuannya bukan kita. Negara sampai mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk sekolah umum. Tujuannya supaya kita mengabdi kepada anak bangsa. Itu intinya seperti itu. Oke, langsung ke visi misi ya Bapak Ibu. Kemarin ada teguran dari Pak Yana, masa visi misi dari berdiri sampai 2 tahun nggak jadi ya. Nah, dan visi misi ini nggak belum nanti ya. Visi misi itu bukan dibuat oleh kepala sekolah, bukan dibuat dari guru, tetapi dibuat oleh seluruh keluarga, seluruh anggota ya. Jadi saya ingin mewakilkan visi misi yang buat Pak Agus, males lah gitu. Nah, kita akan rumuskan bahwa memang ini yang kita butuhkan. Atau bagi di slide kedua orang 50. Kita akan coba menggali diri kita ya. Untuk merumuskan sebuah visi kita harus tahu dulu. Ini ada 5 pertanyaan, makanya ada 5 kertas satu orang. Yang pertama, sekolah yang dicita-citakan. Yang pertama, lingkungan yang seperti apa? Lingkungan ya. Terus yang kedua, muridnya yang seperti apa yang kita pengen, murid-murid kita itu seperti apa. Terus yang ketiga, guru yang seperti apa. Terus yang keempat, kepala sekolah yang seperti apa.
Terus yang kelima ada proses atau hubungan proses yang seperti apa. Mohon diisi. Seperti satu soal satu mbak. Ya. Nggak usah dikasih nama pak. Nggak usah dikasih nama. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau pakai kamera begini ya pak. Aku Pensil boleh. kayak ketahuan kan yang pakai pensil. Kita balik lagi ke kamera. Bagus buat juga kan? Buat juga bagus. Cukup. Ada yang sendiri dan ini pakai kamera. Aku ada sendiri. Nanti dipukul sama Pak Agus kok. Tintanya merah, sedang merah. Di nomor ya pak, nomor satu ya. Ya, nomor 1. Saya Ya. Yang pertama lingkungan yang seperti apa? satu itu berapa? Oh, 12 ya. Jawabannya sedikit, 2, paling banyak 3. Muridnya proses yang gimana maksudnya? Dulu yang gimana persiapan lingkungan apa ya lingkungan apa sih proses yang bahwa selalu dengan hukum sosial keluargaan prosesnya ya proses itu ya apakah harus sesuai dengan aturan gini harus gini
apakah dengan kekeluargaan, dengan musyawarah. Lingkungan yang Nanti dulu jangan matiin dulu. Nanti siapa tahu ada lagi. sekolah yang gimana? Nah. Proses pembelajaran ini masuk. Proses pembelajaran apa masalahnya? Ya, pembelajaran terus antar guru, Sekolah. Prosesnya itu mau tegas, mau mau tegas, keras. kebiasaan. Kenapa sayang? Aku satu-satu loh, banyak ya? Satu nggak apa-apa. Banyak kok ada satu. Sudah boleh dikumpul 30 ya Pak? Yang kasih nomor ya, yang satu sama satu. Oh satu-satu. Satu-satu dulu. Enggak, semuanya misalnya satu sama satu. Ini satu. Saya minta nomor satu dulu kok. Itu ya. Nomor satu, nomor dua gitu ya Kak. Satu Pak. Empat mana ya? Satu Pak. Nomor satu. Satu ya. Nomor satu. Nomor satu. Pak Mes. Satu Bu. Satu. Semua aja. Satu aja. Ada pertanyaan. Berarti satu. Nomor dua Bu. Ini Dua. Ada berapa? 5. Ada berapa? Enggak. Nanti belajar ya Bapak. Semua ada nggak bisa baca jadi. Masih yang dekat juga banget. Pokoknya tadi belum ya? Hah? Pokoknya. Ini benerin orang lagi. Agak mikir soalnya. Ingat cerita yang ada. Belum ya juga? Tiga Pak, Bapak udah semua ya?
Tiga. Udah Lima itu. ini mas ada apa bawa aja deh. Sarapan itu. Oh, masing-masing. Jadi ke bank. Sama lu apa Apa ya? Beli lagi beli. Pas saya berikut ini, ada ke sini, gini dia. Saya mau ke ibu bu, nggak mampir ya. Yang bak. Gimana? Mampir pan, ya saya mau ke bank. Gimana? Mau ke bank, saya nasi. Tadi mana beli Pak? Ini spesial. Oh iya terima kasih. Apa-apa curhat. Pak Agus, kamu selesai nggak usah ada saling curhat sih Ani. Sama deh. Aku sudah jadi. Kurang sih kertasnya. Ayo, yang nomor 4 nih. Kamu gimana? Masuk lagi. Mas cus ya tadi. Sambil nyambi. Sambil. Kan mau kok. Cito itu. Itu saya enggak. Kamu pernah Gua pas buka mau bener-bener aku Relawannya. benar. Oh, jajal. Jajal. Sanggup mengi. Saya maju ya. Oke. Oke. Kocok ya Pak. Ya. Apa itu sana? Semua sekat dulu. Ada mau tuh kan? Kalau kamu dari mana Pak? Ada di grup itu yang ini nomornya bukunya nggak pakai WA sekarang itu. Terus ngapain di mana? Sinten Bu. Alah, Terima kasih Bapak Ibu sudah menuangkan harapannya tentang sekolah yang dicita-citakan. Ini saya sudah membaca walaupun sekilas, tapi hampir semuanya mirip ya. Tentunya ya pengennya ya, kalau misalnya lingkungan yang bersih, sehat, aman ya. Tentunya nggak ada yang pengen sekolahnya kotor ya. Nah, ini tentunya kita jaga bersama, bukan hanya tugasnya Pak Litbang sebagai kepala kebersihan, tapi kita bersama.
Terus muridnya ya tentunya sama. Kita juga punya anak yang sekolah. Kita ya hampir hanya dengan berbeda kalimat, ada yang panjang, ada yang pendek, tapi intinya sama. Pengen anak kita itu pertama beriman dan bertakwa, melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah yang benar, terus cerdas, beriman, berakhlak, ya gitu ya Bu. Lanjut guru yang di sini beberapa tadi saya baca guru yang bisa menjadi teladan. Ya. Jadi anak itu kan melihat, mendengar ya. Apa yang kita lakukan ini akan ditiru oleh anak-anak kita. Itu kenapa kita belajar ya beberapa minggu ini. Saya lihat sudah kita buktikan. Kita sudah berapa kali menyambut anak-anak. Itu sebuah proses yang awal yang sangat baik, dan ke depan semoga terus kita menjadi teladan. Teladan bukan hanya kepandaiannya, kepintarannya dalam materi, tetapi dalam akhlak. Terus kepala sekolah yang beberapa tadi yang bijak, tadi saya baca empat yang mengayomi ya, yang bisa memegang teguh disiplin ya, bijaksana, adil, terbuka, bijaksana, bijaksana. berat ya. Bijaksana itu berat. Terus prosesnya ya, kekeluargaan ya, kekeluargaan, bijaksana, tapi juga tegas ya. Oke, seperti itu ya. Langsung ini kayaknya hampir sama dengan yang kalau kita masuk ke fisik. Ada yang gede dulu yang kayak doxing juga. Ini disetujui atau enggak, atau kayaknya ada yang perlu ditambah. Aku bocor. Harus kasih kode, PR-nya banyak Pak Roy ini. Saya itu kemarin waktu guru penggerak itu ada pria dari Indolaku. Saya cerita, terus Pak kalau saya cerita, saya aja tahu masuk sekolah orang yang sing cemantol gitu. Kode dia enak ya Pak, nggak enak. Ini PR kita mau nanti kerjasamanya sama komputer. Di sini kalau boleh kita rangkum tadi ya, visi. Itu kok rohani, bener rohani apa rohani Pak? Rohani, pakai O ya, makanya tidak ada teknis. Ini hanya sebagai gambaran aja, membentuk generasi yang beriman, sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, tampil dan berkarakter. Karakter mungkin banyak ya, adil dan sebagainya, karakter baik. Tambahnya apa? Bapak Ibu, kalau beriman sama bertakwa, beriman aja cukup. Mana sih? Kalau beriman, kalau menurut saya ya, kalau beriman itu ya kita mempunyai keimanan agama. Kalau berakhlak, ya kesopanan semuanya, ada kesopan santunan. Belum ada berakhlak. Berakhlak ya, Bu ya. Berakhlak dan berkarakter mungkin ya. Kepercayaan. Betul ada. Oh ya, nanti pokoknya sejarah bisa. Visi fixnya terus ya. Tambahan kalimat berakhlak dan bertakwa ya. Yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani,
cerdas, mandiri, terampil, dan berkarakter. Berakhlak dan berkarakter. Fotonya. Nah, kalau ada yang foto yang lebih bagus nanti bisa diganti. Setelah lagi. Kakinya setengah. Mereka kemana? Dan Oke, dari visi itu coba ini ada sedikit gambaran dari saya ya. Karena visinya tadi apa, lingkungan yang sehat, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan aman. Aman dari kekerasan, aman dari bahaya listrik dan sebagainya. Terus ya, moga-moga. Isinya itu nggak ada yang siap menghadapi tantangan mampu menghadapi tantangan gitu ya, siap serta siap menghadapi tantangan ya, artinya di situ siap menghadapi tantangan program itu nggak usah. itu umum nggak sih? Gimana ya? Perlu ya? Ya nggak, kalau sudah itu nggak apa-apa, nanti cuma aja sih. Ya, boleh nanti ditambah siap. Tapi kalau zaman yang sudah maksud saya itu kalau udah di situ ada terampil, cerdas, juga nanti udah siap. Udah mewakili. Ini lebih rinci daripada siap. Kalau siap ini lebih umum lagi ya. Kalau terampil mungkin kan dalam hal motorik ya, bukan hanya globalnya itu ya. ya. Kalau siap menghadapi tantangan masih global. Coba pelan visi dari atas. Nah, artinya di sini cerdas ini kan berkaitan dengan intelektual ya, intelektual, kesiapan intelektual, dan mandiri dan terampil ini kaitannya dengan, kalau mandiri mental ya, mental kemandirian, terampil ya dengan motoriknya, serba bisa, pramuka bisa, pakai Iya. terampil. ya, terampil. Oh iya. Kamu sampai ada nulisnya kan? Makanya kan perlu disosialisasi. Kalau harus ditempel kan, lihat pengawas kan nggak enak juga. Berarti Pak, Itu oke ya, Bu. Oke lanjut. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai. Ini PR banyak banget. Sarana prasarananya banyak banget. Harus tiap kelas harus ada kipas angin, harus ada colokan listrik. Tapi pelan-pelan ini mereka ada semua alhamdulillah. ya ada sih. Printer udah dibawa ke sini ya. Kita pelan-pelan. Terus yang keempat, memberi layanan pendidikan yang penuh ketulusan dan integritas ya. Karena tadi di situ ya kembali ke tugas kita sebagai guru melayani siswa. Tugas utamanya guru adalah melayani siswa. Mungkin ke depan ini kalau kita kembangkan, misalnya berkaitan dengan ijazah anak pindah gitu kan, itu kan merepotkan kita. Kalau kita mau sih, kalau misalnya besok aja ke sekolah, gak ada salahnya malam hari misalnya wali kelas, Pak Mis, ini anak saya izin, itu tetap kita melayani dengan tulus. Bukan hanya karena besok gak mau pusing. Dengan ketulusan, integritas, banyak tugas kita yang di luar, kadang di luar jam kerja. Maka kita harus tulus juga. Kadang lomba ya, di luar jam, nggak dorong dan sebagainya. Aneh itu Pak. Ya, Menyelenggarakan atau satu menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada ya tiga tadi. Ya, menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan kepentingan guru, tapi kepentingan murid. Artinya yang keempat tadi sudah. Yang kelima, mengakui keberagaman kemampuan murid
sehingga mampu mengembangkan potensi murid sesuai dengan bakat dan minat murid. Yang sering terjadi, anak itu nggak sama Bapak Ibu ya, latar belakang keluarganya, mungkin EQ keturunan itu kan juga ya EQ. Maka kita semua harus bisa merangkul, bukan hanya yang pinter aja. Tentu mungkin di lain pihak, di lain sisi ada bagian yang lain yang bisa kita kembangkan. Terus yang selanjutnya menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan berbagai lomba untuk meningkatkan karakter murid. Jadi intinya dalam mengikuti perlombaan atau ekstrakurikuler bukan nama baik guru, tapi yang terpenting adalah karakter murid. Dengan kita mengajarkan lomba, kita jadi panitia memenangkan murid kita, bukan itu fokusnya. Bukan untuk menang, bukan, tapi untuk menguatkan karakter murid. Terus yang ketujuh, meningkatkan kedisiplinan guru dan tenaga kependidikan sehingga mampu menjadi teladan bagi murid. Kata kuncinya menjadi teladan bagi murid. Kita disiplin bukan untuk saya, bukan untuk sebagai teman atau, tapi supaya kita bisa mampu menjadi teladan. Kita waktu sekolah mungkin ingat ya, pasti ada satu guru yang Mas, misalnya Pak baju langsung dimasukkan gitu ya. Ketemu di mana, coba mes ya. Atau yang lain, pasti ada satu guru yang memang disegani. Kenapa beliau ini bisa sampai seperti itu? Murid itu begitu menghormati, bukan takut, tapi lebih kepada segar, hormat ya. Karena guru ini konsisten Bapak Ibu ya. Kalau yang saya tahu, guru itu konsisten. Misalnya ketika menegur baju ya, bukan sekali dikeluarkan di mana-mana. Habis itu anak yang sama ketemu nggak ditegur ya. Ini yang perlu kita tanamkan, konsisten. Kita selalu konsisten ketika anak itu melakukan pelanggaran, itu kita konsisten untuk menegur, melaksanakan, mengambil tidak lanjut gitu ya. Bukan hanya dibiarkan kita marah-marah habis udah ya. Itu bukan, tapi kita coba. Terus yang kedua ini PR, meningkatkan keprofesian guru dan tenaga pendidikan secara berkala. Artinya sekolah ini pengen kita profesional itu naik, PPG semua, pendidikannya naik semua ini dengan keprofesian yang meningkat. Ini tentunya ya semuanya akan meningkat. Mungkin keprofesionalan ya Pak. Profesionalan. Lebih profesional. Kalau profesi itu kan profesi guru, nelayan. Masalahnya nggak ada berbahasa sih, nggak ada berbahasa. Kalau bahasa Inggris kan nggak ada profesioning ya Bu. Profesionalan guru dan tenaga pendidikan. Nanti dikoreksi bukan yang kalau ada perlu yang berubah. Jadi itu intinya sekolah ini tetap berupaya bagaimana guru ini naik, meningkat keprofesionalannya dengan PPG, dengan syukur kalau dengan pendidikannya nambah, ngikutin Misuki, uang ya, gitu ya. Mulai daftar gitu ya, lanjutin jawab komite. Kalau swasta punya yayasan, kalau negeri punya komite atau asma. Terus yang ke-9, memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan hasil belajar. Kita belajar untuk menggunakan teknologi. Makanya nanti di Kopel kita akan belajar pelatihan membuat GoFo. Nanti Misuki coba buat sertifikat. Jadi itu bisa digunakan ya. Sertifikat dari Kopel itu bisa digunakan untuk memenuhi
pengembangan apa seperti Tapi belum mengerti wah IT-nya. ya, karena kita nggak bisa ketinggalan dengan teknologi ya, kita harus ngikutin anak-anak sebenarnya pakai media digital ya, kita paksain bertek tukaran saya, tapi tetap budaya-budaya itu ya. Tapi caranya, metodenya kita menggunakan teknologi, jangan ketinggalan. Makanya Bapak Ibu guru terus belajar. Jangan merasa gimana ya, bisa lihat YouTube tutorial dan sebagainya, tanya sama temennya. Ada sinyal Ya. Terus yang 10, mengedepankan kebersamaan, kerjasama, kolaborasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program atau menyelesaikan masalah. Karena kurang kekeluargaan ya. Keluargaan saja gitu, lalu proses ya. Nah, itu janganlah ya. Jangan urusan karo polisi, urusan karo rumah sakit. Ini dua-duanya kayak enak. Rumah sakit karo polisi kayak enak. Sampai keluargaan, mengedepankan kekeluargaan, kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita dengan masyarakat lingkungan, yang wali murid. Oke, ada yang perlu ditambahkan? Miss, coba lihat ke atas miss, misinya. Ya, moga Mohon maaf Pak, ini menambah atau masukan lah. Di sini kan kita membentuk atau membuat visi misi, sedangkan visi itu apa, misi itu apa gitu ya. Visi itu kan tujuan jangka panjang ya. Tujuan jangka panjang yang akan kita capai. Sedangkan misi itu untuk menunjang pencapaian itu gitu ya. Ya kan? Kalau nggak salah seperti itu. Nah, di situ saya baca masalah visi. Kita yang pertama harus beriman, bertakwa, salah satunya seperti itu. Tetapi saya lihat di misi tidak ada tentang beriman dan bertakwa. Nah, sedangkan kita untuk mencapai itu ditunjang dari misinya Pak. Itu nggak ada. Tambahan aja. Terus kalau saya juga bertanya ya Pak, tadi kan sebenarnya yang diminta Bu yang berwawasan global sebenarnya ada di visinya, di misinya ya, menggunakan teknologi dan cuma kan di sini tidak ada. Sebenarnya kan ini tujuannya, misi ini cara mencapainya tujuan itu gitu Pak. Makanya mungkin nanti lebih di breakdown lagi ya Pak ya, disesuaikan. Ini juga panjang sekali sih. Sebenarnya kalau ngomongin cerdas saja kan, cerdas ini sudah masuk ke banyak toh yang di misi ya. Ya semua tuh udah semua tuh. Nah ya, Tinggal beriman berakhlak. ya beriman berakhlak dan juga mungkin tentang wawasan global yang tadi minta. Ya nanti dipertimbangkan lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Berarti nggak sia-sia kemarin ikut pelatihan apa? Numerasi dan literasi. Nggak sia-sia kemarin akuarium dana, berarti kritis juga. Sebenarnya saya pengen satu-satu dibuat ya. Visinya apa, misinya apa, satu-satu kita buat. Tapi kan waktunya kayaknya nggak cukup. Kayaknya nggak bisa jam 4 sore nggak selesai. Ini hanya gambaran, kalau ada yang ditambah-tambah. Nah ini kalau visinya menciptakan murid yang beriman dan bertakwa, kira-kira misinya apa? Yang berkaitan dengan agama lah. Ya, apa? Kira-kira kalimatnya gimana Pak? Apa upayanya ini? Biar anak kita beriman, mau melaksanakan ibadah, kira-kira apa? Pak, misi kalau usul yang Islam itu kayak menghafal surat-surat pendek itu bisa nggak? Kayak semuanya mereka tiap mau semesteran harus setor lapangan gitu. Itu bisa, kira-kira bisa nggak Pak? Gaya Pak bisa, tetapi itu program Bu jatuhnya. Kalau misi itu harus
sifatnya. Nah kan visi turun ke misi, misi turun ke bidang-bidang, baru turun ke program gitu. Jadi Jabaran. kita itu nanti paling spesifik programnya. Ini kan masih agak global ya. Kira-kira untuk hafalan dan apa dalam satu kalimat tuh meningkatkan iman dan takwa itu bagaimana gitu. Rumusan kalimatnya maksudnya Pak Agus ya Pak ya. Ya. Apa kira-kira kalimat yang tepat? Ibu tuh, tolong cepat tulis. Ada Pak, namanya kalau buat orang itu beriman bertakwa, tapi tempat ibadahnya nggak ada di sekolah ini nggak bisa Pak. Jadinya diusahakan buat tempat ibadah. Terus kalau seingat saya masih sekolah dulu, itu ada dalam satu hari itu dia kalau yang Islamnya sholat itu diwajibkan sholat, terus sembahyang pun diwajibkan baca. Kalau bisa dibuat di sini. Ini gimana? Ya. Ini berarti kalau ngomongin sarana dan prasarana berarti nomor 2. Sarana dan prasarana belajar dan beribadah yang memadai. Berarti proyek jangka panjangnya pengadaan ruang ibadah gitu Pak, kira-kira kurang lebih. Ya nggak sih Bu? Iya. Ya kalau kita hanya ngomong pengen bertakwa dan beriman, kalau dia tidak melaksanakan itu nggak mungkin kena Pak. Minimal kan menjadikan sarana dan prasarana kan bukan berarti gedung ya Pak. Ya, Yang penting kan misalnya kita kan kalau bangun yang kayak apa Pak yang kalau orang di yang satu itu kan ada ya, minimal ada satu itu di gedung saya itu di pojokan, terus ruang mana yang dijadikan musola bersama misalnya lab sementara ya Bu ya, sementara kita belum punya. Berarti kan kalau sarana berarti kan itu tuh masuknya ke sarana dan prasarana. Kalau di semakan di sini kira-kira gimana kalimat? Betul Pak. Menyediakan sarana prasarana belajar dan beribadah. Oke, tambah ya. Menyediakan sarana dan prasarana belajar dan ibadah. Oh, kalau enggak nomor 1 Pak. Kan karena kan itu kita nomor 1 ya. Ya, beriman. Nomor 1 apa? Mengadakan program-program di keagamaan guna meningkatkan iman, takwa dan apa tadi satu? Amal peserta didik atau siswa. Kalau amal tadi udah ada di pembimbingnya, udah di apa tadi? Belum ya? Teladan murid tadi sudah. Maksudnya Pak, ini kan Pak Mes pengen yang ada kata iman, takwa dan Yang berkaitan dengan itu, ya, ada kata-kata berkaitan dengan keagamaan yang tadi loh Pak. Jadi emang khusus ada nomor yang membicarakan tentang agama. Oh, berarti ditambahkan aja ada nomornya jadi. Iya. Nomor 2 ya mungkin ya. Nomor 2 masuk. Sampai satu Pak. Karena visi Bapak pertama. Dan kalaupun dari kurikulum kan kita fasenya yang paling atas memang Beriman. sosial dan spiritual ya Pak Bu ya. Makanya ada Kepedulian terhadap kita kan kalau lihat KIKD kan kita yang 3, 4 dari dua dan keterampilan ya, 1, 2 sosial spiritual. Mungkin kalau kita temanya lingkungan di 1 ya, nggak tahu visinya dari nomor 1. Lingkungan sekolah dan agamis itu gimana? Agamis artinya nggak harus Islam gitu kan, ada itu. Yang itu ya dia punya karakter kehidupannya, nggak usah malu menunjukkan kehidupannya. Begitu juga yang Muslim kemuslimannya gitu. Kalimatnya tadi Bapak kalau manusia itu lepas Pak, nggak harus menjadi ibadah kayak seperti di masjid itu termasuk anak Itu di plastiknya masih bagi-bagi sembako apa yang terus itu di plastik. yang bukan masuk berakhlak juga kan Pak ya. Apa terjadi sekarang itu? Belum Pak. Proses pemeriksaan terus ya. Kalau meningkatkan kesadaran dari kepedulian siswa terhadap lingkungan dan masyarakat untuk arahan gimana? Kepedulian, kesadaran. Kalau menurut saya ya Pak, iman, akhlak, takwa itu hubungannya dengan Tuhan. Iya. Maka di situ ada kan maksudnya kalimat yang mengarah ke sana. Kalau misalnya kayak lingkungan sekolah, Dipisah. itu kan kayak yang ini minta dari ke masyarakat sosial berarti kan Pak. Kalau itu kan Tuhan. Iya, maksudnya spiritual. Berarti sarana
dan menyediakan sarana dan pelaksana belajar dan belajar. itu saja sebenarnya enggak biar nomor 1 di atas ini gitu. Iya, kalau mau nomor 1 maksudnya kalimatnya bagaimana gitu Pak, maksudnya tadi saya buat tapi lupa ya Bu ya. Misalnya menyampaikan Ya, karena belajar itu kan apa? khusus di agama lah nomor 1. Iya. Kalau kalimatnya seperti yang ahli-ahli bahasa. Iya Bu ya. Oke, ada lagi. Makasih Pak Mis. Yang lain? Kerja pakai kacamata. Saya ada pakai kacamata. Di depan. Monggo, yang lain. Cukup. Cukup ya. Artinya visi misi ini bukan saya buat, kita rumuskan bersama. Nanti kalau ditanya sosialisasi pembentukan visi misi memang sudah betul-betul kita laksanakan gitu ya. Terus tidak tetap tahu ya. Nah, oke, tepuk tangan. Ini tahunnya dibatasi setahun ini ya misinya gitu. Enggak sebenarnya. Panjang Pak. Kalau 1 periode harus ya Pak ya, 4 tahun. Karena kan visi itu kan jangka panjang. Aku bisa ya itu 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi kalau Bapak mau masih misalnya nanti setelah 4 tahun masih Bapak lagi mau pakai visi misi yang sama karena belum tercapai ya monggo saja. Siapa tahu Tinggal Bapak diperbaiki misinya. Iya, betul. Misinya apa yang didapat. Oke, untuk selanjutnya ini agendanya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Ini beberapa kasus kemarin ada teguran ya dari dinas sampai pengawas sekolah kemarin mengumpulkan kepala sekolah ini hanya untuk membahas masalah ini kekerasan, karena ada bapak ibu yang namanya kesehatan itu tadi sudah ya, sehat itu bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Beberapa kemarin saya lihat di Google itu anak kelas 4 SD itu terjun dari lantai 3 ya, karena mentalnya nggak sehat. Dia menghindar, menyalahkan diri sendiri, mungkin dengan berbagai pengalaman dia selalu dimarah dan sebagainya. Akhirnya dia nggak bisa mengambil keputusan, mengambil jalan bebas bunuh diri. Ini banyak dulu waktu ujian nasional ya Mas ya. Ya, ingat mungkin yang masih ngalamin ujian nasional banyak anak-anak yang sampai bunuh diri karena nggak lulus. Nah ini kekerasan bukan hanya dengan tangan, dengan ucapan, bahkan dengan sorot mata itu juga bisa termasuk kekerasan. Kemarin yang terakhir itu sampai ke Polres, itu saya share laporannya sampai ke Polres, itu hanya seorang guru ngomong ke anak, kamu itu nakal banget, kamu udah anak yatim kok, bapakmu mati kena corona. Nah, ibunya nggak terima, lapor ke Polres ya dipanggil, dan itu masalah juga. Nah, jadi kita perlu membuat tim. Ya di sini ada yang pertama ya, menentukan pengurusannya. Tim ini ada 2, ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau disingkat TPPK. Tim pencegahan dan penanganan kekerasan, ini sedikit aja saya sampaikan. Jadi kalau penanganan kekerasan di sekolah ini hanya di lingkup sekolah. Satu, tempatnya di sekolah. Yang kedua, waktu sekolah, waktu jam sekolah. Ini yang kita tangani gitu ya. Nah, kalau TPPK ini terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau guru dengan guru. Ini di lingkungan sekolah. Ini ditangani oleh TPPK.
Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di luar itu misalnya WA atau bojone cemburu itu bukan TPPK gitu ya. Ini nggak tanggung jawab gitu ya. Nah, terus yang kedua ada Satgas, satuan tugas. Ini hampir sama, hanya ketika berurusan dengan di luar anggota sekolah. Misalnya wali murid sampai datang itu maka Satgas dia mengambil alih Satgas ini, atau tawuran antar sekolah ini bukan lagi tugas dari TPPK tapi Satgas. Jadi kita akan bentuk ini dibuat ya podcast ya kita acaranya ya. Tapi Satgas itu enggak dibuat ya Pak? Ya, Biasanya aku juga apa kita acaranya aja. aja. Ini biar nggak lama-lama ditembak aja lah ya. Nggak kesulitan. Ini yang pertama masalah TPPK itu apa nanti bisa dijelaskan. Makasih. Untuk TPPK di sini mungkin yang lebih enak kalau di sekolah ya. Jadi saya tunjuk saya ada lama Pak Iswanto ini ketua TPPK, terus sekretarisnya Bu Wahyu Nuraini, terus ada mediator itu Bu Suyani. Terus untuk Satgas di sini ketuanya Ibu tuh ya, Ibu tuh lah. Atau ini betul ini sama sih sering. Betul ini. Nanti seragam ya Pak kita. Dengarin Pak. Mau nggak anggaran sekretarisnya ambil dari sekolah apa ya? buaya. Wahyu ya, tetap Wahyu biar nanti laporan-laporannya nanti buat kegiatan-kegiatannya. Terus ada mediatornya Pak Airi ya. Saya tahu tentang laporan gue. Dan ini nggak ada gajinya ya, mohon maaf bisa sampaikan di awal. Ya sekali lawan nih ya, kita sudah ada SK-nya nggak ada omongnya ya. Aku yang namanya tapi Media yang mana kan Mediatornya. Tapi pulang juga enggak lagi ketuanya Kak Musa. Jadi di situ ada TPPK itu ngurusi kekerasan yang ada di sekolah berkaitan dengan guru, murid, ya. Nah, kalau Satgas ini berkaitan dengan anggota sekolah dengan di luar sekolah, tawuran atau berantem sekolah lain, dengan masyarakat. Cukup. Ini samping dulu. Bapak minum dulu. Kopinya Print aja ya. Ini di print ya, minta itu. Seger ngomong. Ini Pak ya. Seger ngomong Pak. Mana yang tadi Bu? Kabelnya ini. Kembalikan ya Bu. kabel itu di mana? Nah ya, itu di bawah Mana? Dewi. Oke, langsung aja nih ke ini ya, observasi dan telaah dokumen terhadap kinerja satuan pendidikan. Ini
Ini nanti akan ada penilaian. Jadi gini Bapak Ibu, saya juga belum ngerti, PMM kita juga belum bisa buka PMM itu kepala sekolah harus ngisi dulu, dan ngisi itu harus pakai pengembangan kurikulum. Bahan kurikulumnya belum kita buat. Nah, kegiatan ini termasuk untuk memenuhi syarat ini ya, observasi dan telah dokumen terhadap kinerja satuan pendidikan, bukan hanya kepala sekolah ya, tetapi yang akan jadi objek ini kepala sekolah. Apakah kepala sekolah melakukan sosialisasi visi misi, apakah membuat sosialisasi dana pos, itu akan dilihat di situ. Apakah kepala sekolah melakukan penilaian kepada guru, gitu. Akhirnya juga ke guru. Ini menentukan kita juga. Kalau menilai rapor kita buruk, kalau pemerintah aja yang jauh menilai buruk, apalagi masyarakat. Kalau sudah masyarakat menilai nggak baik, ya mungkin resikonya nggak dapat murid ya gitu. Masuk orang itu gelutan, nggak pernah enak berune, jangkos ya. Nah kalau muridnya berkurang, ya jamnya berkurang. Sampai sekarang ada batasan kemarin kalau nggak salah, kalau sekolah ini kurang dari 60 ya bisa jadi tutup. Ya, artinya kedisiplinan kita, usaha kita ini berimbas kepada kita juga. Ini yang pengen kita sampaikan. Ya kalau kita sekolah jauh bagus, 11 sampai 3 itu nggak ada murid, Pak. Ya, apa ya? Sekarang aja orang ini sekolahnya ada SMP 3, dulu nggak ada. Tapi karena ada SMP 3 itu mungkin bagus, orang itu sama. Nah ini nggak menutup kemungkinan kita selama ini kan nyalahin tempat, bukan ada penyangganya hanya SD kecil-kecil gitu ya. Tetap, walaupun ketika kita sudah berusaha, ya kalau memang anaknya cuma sekian ya sekian gitu. Ya. Ini sampai pertama pentingnya disiplin tadi sudah saya sampaikan. Pentingnya administrasi seperti RPP ya Bapak Ibu, nanti ini tolong dibantu. RPP saya nggak mewajibkan harus dipilih, yang penting ada, disimpan di Google Drive. Suatu saat saya pengen lihat, oh Pak Mus sudah bayar, oh dibuat PDF, makanya ada saya buat di Google Drive. Nanti kalau suatu saat saya butuh jasanya Pak Mis, nggak perlu saya nanya-nanya kan. Oh ini nggak coba dari Google Drive, maksud saya gitu. Oke ya. Nanti coba untuk nanti mungkin gimana jelasinnya, bagaimana kita ngupload di Google Drive, bagaimana ngubah dari Word ke PDF. Jadi tinggal enak itu loh, karena tadi di awal menggunakan teknologi yang disebut dan mudah. Terus yang terakhir, jadi saling berkolaborasi, kerjasama. Bukan kalau dibilang ya mungkin lebih senior bukan di depan saya, Mas Luki dan pengalaman saya ke Palembang dari pernah di Saverius, saya kayak kenal sekolah Saverius ya, mesti bagus ya. Nah jadi bareng-bareng saya bukan orang yang harus dihormati, ditakuti, tapi kita bareng-bareng gitu ya. Kayak penilaian ya, saya berusaha, cuma gini Bapak Ibu, penilaian itu kembali ke kita ya. Juga PNS ya, jangan dibilang PNS itu aman. Kalau nilai apanya itu? Nah, dupaknya itu di bawah standar, dapat teguran, bahkan nggak bisa naik pangkat dan sebagainya gitu. Itu juga ya honor, jangan wah aku honor ya sangat keren lah gitu.
Ya semua nilai kan ya. Ya honor, wah honor dari gue enggak, saya pandang sama, gitu ya. Kalau yang honor nggak apa-apa ramakan, gitu enggak. Sama aja. Ya. Kalau sudah konsisten, bahkan yang honor ini harus baik-baik supaya bisa sertifikasi atau bisa P3K menyerbar itu harapannya kita. Saya pengennya gitu, cuma kalau nggak benar-benar ya apa ya gitu ya nggak itu sama honor dengan PNS pandangan saya sama. Kalau tugas saya bukan berarti yang honor itu santai-santai, yang PNS diteter atau yang P3K agak santai, yang PNS diteter, sama semuanya sama. Masalah pengisiannya nggak perlu lah ya sih. Langsung ke ini yang paling penting, sosialisasi dan pos. Bapak Ibu, atas yang dibuat itu bukan saya yang buat, Gale sama kepala sekolah yang tahun 2024. Artinya Pak Sarono yang buat. Jadi di sini kita, bukan saya, kita hanya melaksanakan sesuai dengan rencana. Ini saya buka. Guru matematika ini sensitif banget dengan rokok gitu. Bukan minat sama Buku masih kacamata ya Pak? Selama ini kan kita nggak tahu, oh yang masih atas, tapi belum tahu gitu. Kayak apa gitu. Kita lihat. Dan atasnya juga sudah kulit mas. Ini ya. Nah di sini ya, bosnya reguler. Jadi nggak ada bos yang lain tambahan honor untuk belum ada Bu anu ya. Jadi kata ibu kemarin bilang Bu honor dapat honor ya. Itu yang mungkin dapat SK dari bupati atau dari mana, itu di luar dari dana bos tambahan. Di sini kita hanya punya bos reguler. Ini jumlah siswanya 92 kali satu orang itu 1.160.000. Jadi ketemunya 106.720.000 satu tahun. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah terus di sini ada uraian belanja. Wes. Nah, di sini ada ada pengembangan isi ya, ekstrakurikuler, naik lagi nih, biar sekilas ini kalau kelamaan dirinci suai. Pengembangan proses. Artinya semuanya di sini sudah kita lihat biar enggak. Iya, mantap Pak. Coba. paling akhir. Ini buku ya. Ini buku coba. Biasanya Ini Pak, benar. Nah, kita lihat biar saya jelaskan kenapa kok nggak sesuai. Misalnya di sini ya kita lihat Pak Dewi, coba bisa angkanya ya. Pak Suparman di sini 940 karena double mungkin ya, TU sama aja ya. Terus Bu Lena ini di sini 480 per bulan. Sesuai nggak? itu yang kemarin itu ada 2024 Ke depan belum tahu. Iya. Ya. Nanti akan saya sampaikan kenapa nggak sesuai. Iya. Ya, Bisa lebih ya Bu ya. ya bisa lebih. Ya, Bu Dewi Erika hasilnya tuh 360 ya. Ya,
Oke, lanjut ke atas. Ya, tenaga proktor, tenaga ahli, teknisi, pengawas silang. Kalau kita kemarin. Iya. Wah, wow. Jangan Oke. bawa dulu, saya aja nggak tahu apa-apa. Ya, naik. Tidak. Ya itu, jangan bawa dulu. Saya aja yang ditanyain dari Pak ini nanti dari Pak. IHT itu kan IHT. super data bisa dimasukkan kan untuk kedepannya artinya misalnya dalam satu semester kita menjalankan minimal 1 kali IHT, berarti 1 tahun kita bisa ngadain bisa IHT apa sih? ini kan saya combat itu namanya Oh, oke. in-house training In-house training. di dalam Oh, Jawa apa ya? In-house training. Gak enak tanda tangan ini. Iya. Sama. Ke bawah. Geser. Pakai power. Enggak. Ini Kayak dari mana ya? Aduh Bapak ya. Disuap, saya ingin sampaikan gini, Bapak Ibu. disuap gitu ya. Banyak hal. Ini tadi angka jadi satu periode ini 53.360. Satu semester. Satu tahap. Nah, ini yang sekarang ini periodenya hanya separuh dari 26 juta. honornya tadi tiga totalnya ya, Mas. Coba totalnya berapa? Kalau di sini saya punya catatan. Biasanya catatan secara global ya. Jadi untuk pengembangan standar isi itu 5 juta, standar proses itu 15 juta. Pasang itu baru Udah bersih banget. Udah bersih banget. Jangan dibilang Bu, kami kan lebih ganti kepala sekolah. Nggak usah jauh-jauh. Ini 25 juta 300 tenaga administrasi ini 25 juta yang administrasi yang ini Ini oh gurunya ini 22 juta. 22 juta sama 25 juta. jadi 48 8 juta. juta. Jadi kalau global Dikurangi 40 berapa? gampangnya ya. Jadi kalau honornya itu udah 48 ya, itu kan 100 berapa totalnya Miss? Totalnya tadi 52 Kak. Satu tahun di Satu tahun. 106 atas kami Atas sih, Bu. atas 106 ya. 106 berapa tadi kan? 700. Nah, untuk sarana prasarana buku dan sebagainya itu hampir berapa, kalau nggak salah di situ ada 26 Belanjaan. Seratus kali ya, Bu. 106 120. Jadi penggunaannya itu jelas semua. Artinya tinggal buku, kemarin saya udah titip kok buku. Tapi karena STJ 2024 itu sampai sekarang belum selesai. Dan itu dimasukkan anggaran ke 2025. Terus kayak misalnya bendahara, ada nggak misalnya sebagai honor untuk bendahara? Insentif bendahara ada nggak? Atau honor untuk kepala sekolah ada nggak? Katanya tunjangan ya Pak sekolah. Ada. Berapa? Enggak, ada sini nggak ada.
Oh, Adanya turahan Pak. kurang Yang guna-guna turang di kepala kolam. coba tidak ya, Nggak boleh Pak. nggak boleh ya. Nggak boleh dimasasi. Itu kadang-kadang seperti itu ya, mungkin untuk honor itu ya, karena bendahara juga mungkin ada beberapa yang mungkin belum sesuai. Misalnya ketika saya lihat 2.700 ya misalnya, kok saya cuma dibagi 500, ya mungkin berbagi karena dengan bendahara dan sebagainya. Mungkin Ada sebulan satu saya. Untuk sama. ya. Jadi Pak boleh bicara. Ya, Saya kan sedikit tahu sekolah lain ya, misalnya bahkan SMP 1 yang sekolahnya sebesar itu Bapak Ibu, itu honor gurunya 40.000 satu bulannya, tetapi di Jamnya. iya 40.000, tetapi di atas 60.000 setahu saya. Emang iya. Artinya maksudnya Pak Agus tuh begini, Pak Agus akan mengupayakan kenaikan honor kalau memadai ya Bu ya. Tetapi ketika di sini dan aslinya berbeda, Pak Agus ingin membuka kepada Bapak Ibu guru sekalian bahwa uang ini berarti sisanya digunakan untuk menutup poin yang tidak bisa masuk ke dalam atas. Contohnya, honor bendahara. Karena bendahara kita akan buat tim, misalnya kan, itu di mana masa kita akan memasukkan ke sini jasa pembuatan atas? Tidak mungkin ya Pak ya. Makanya bagaimana caranya masuklah tetap ke